Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan coba menelusuri berbagai hal dalam kehidupan kita untuk kita sadari bahwa segalanya merupakan modal bagi kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jadi modal, ujian yang Allah berikan kepada kita juga jadi modal. Apapun yang datang dan kita tempuh, kita lihat, kita dengar dalam kehidupan kita adalah modal bagi kita untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam bahasa yang mudah kita ambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia, berjumpa dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hambanya, dan dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini di program Hikmah ini saya ingin kembali mengangkat tema tentang iman kepada catatan-catatan amal. Dalam kehidupan kita manusia ada satu sisi yang merupakan sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita ketahui dan kita pahami, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada manusia mengutus kepada manusia malaikat. Ada yang mengatakan 2 malaikat yang bergantian. Artinya ada A plus atau ada shift bergantian berada di dekat manusia untuk kemudian mencatat segala perbuatan yang dikerjakannya. Jadi ada sebuah ketetapan dari Allah yang merupakan bagian dari kisah kehidupan kita manusia. Jadi kita ini ada asisten, ada sekretaris sebetulnya, yang mencatat seluruh apa saja yang kita kerjakan. Tidak hanya mencatat apa yang kita ucapkan. Kalau sekretaris biasanya kan apa yang kita omongin ditulis gitu ya.
Tapi ya, malaikat yang Allah utus kepada kita ini ya, dia mencatat segala sesuatu yang kita kerjakan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu dicatat semua. Ucapan kita, perbuatan kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua dicatat oleh malaikat. Jadi kita ya, harus meyakini dan menyadari bahwa ya, dalam kehidupan di dunia ini kita punya buku catatan. Ya, ada buku catatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kita. Ya, memang nggak kelihatan ya di mana bukunya, tapi itu ada. Makanya kemudian ini bagian dari keimanan kita sebagai seorang Muslim, bahwa kita manusia Allah jadikan bagi kita buku catatan amal. Ya. Wah, mau disebut buku kah? Ya, apalah ya. Kalau dalam kehidupan kita, ya, ya intinya isinya adalah catatan, tulisan, laporan dari apapun yang kita kerjakan setiap harinya dari mulai kita balik ya, menjadi mukallaf ya, sampai kita meninggalkan alam dunia, semuanya dicatat dengan rinci dan tidak ada satupun ya bagian dari kehidupan kita, bagian dari kehidupan yang kita jalani ya, ini yang terlewatkan. Artinya semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala rekam dalam catatan tersebut. Jadi meskipun kita tidak melihat dan mungkin kita tidak merasakan kehadiran para malaikat yang Allah sebut ya bergantian menemani kita, tetapi ya, pada saatnya nanti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan ya, bahwa apa yang Allah sebutkan itu benar adanya, dan kita akan menjadi saksi atas itu semua. Nah, terkait dengan iman kepada buku catatan amal ini ya, dalilnya bisa kita lihat di dalam surah Al-Isra ya. Surah Al-Isra ini surah yang ke-17 ayat yang ke-13 dan 14. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia telah kami kalungkan. Artinya sudah tetap dikalungkan, itu artinya kemana-mana dibawa begitu, kemana-mana ada ya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia itu telah kami kalungkan amal perbuatannya. Ini ditafsirkan maksudnya adalah catatan amal perbuatannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan baru akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan nampak catatan itu adalah pada hari kiamat ya, kitaban ya, sebagai sebuah kitab, sebuah buku ya, sebuah catatan lembaran, yalqahu mansura, yang dia terima dalam keadaan terbuka. Jadi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan. Ya, nggak kebayang itu berapa panjang kalau disebut buku, berapa tebal gitu ya. Karena itu adalah catatan hidup kita, catatan perbuatan kita dari mulai kita balik sampai kita meninggal. Mungkin bolehlah sekali-kali kita bereksperimen, menulis aktivitas kita dalam satu hari aja. Ya, menulis kayak ngetik ya, dalam satu hari. Second by secondnya, detik demi detiknya. Ya, semua angle ya, semua sudut. Apa yang kita dengar kita tulis, apa yang kita lihat ya, setiap detiknya kita tulis, apa yang kita pikirkan dalam otak kita tulis gitu. Saya rasa
nggak kebayang itu berapa tebalnya, berapa panjangnya ya, catatan yang kita itu dalam satu hari. Dan bagaimana kalau kemudian catatan tersebut merupakan kumpulan dari awal ya, masa balik kita hingga ajal kita. Di antara kita ada yang Allah berikan usia baliknya ya, masa mukallafnya mungkin 70 tahun, 63 tahun kalau Rasulullah SAW, ya, ada yang 80 ya. Dan itu semua ya, Allah tulis ya, segalanya dalam kitab catatan tersebut. Dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala ya, wa nuhriju lahu, dan akan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebagai sebuah kitab catatan buku yang terbentang, terbuka. Bisa langsung dilihat, dicek akurasinya. Dan kembali lagi saya ingatkan, semenjak kita manusia ya, menghadapi sakaratul maut ya, semenjak itu ya, maka ingatan kita, penglihatan kita Allah buka sebuka-bukanya ya, tajam setajam-tajamnya, ingat seingat-ingatnya. Ya, kalau di dunia mungkin selama ini kita mengaku ya, adalah kita yang lupa ya, pelupa lah gitu. Ya, kadang memori kita terlalu short ya, terlalu pendek. Ya. Mungkin kalau disuruh menyebutkan lagi ya, apa saja yang kita lakukan sebulan yang lalu di tanggal sekian ya udah kelimpungan kita. Tetapi nanti pada saat kita meninggal ya, saat kita menghadapi sakaratul maut, memori kita akan Allah maksimalkan. Ingat semuanya gitu. Pandangan kita, mata kita tajam, tidak ada hijab, tidak ada tabir. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an ya, melalui Rasulullah SAW, Allah perlihatkan. Makanya pintu taubat itu adalah sebelum sakaratul maut. Kalau udah sakaratul maut nggak ada lagi pintu taubat, karena semuanya udah kelihatan, sudah benar, sudah kenyataan gitu. Iman nggak bermanfaat lagi, ya, semua udah kelihatan. Nah, itulah yang kemudian harus kita waspadai. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, ketika kemudian kita dapati Allah hadirkan bagi kita sebuah catatan, sebuah buku, sebuah kitab ya, yang terbuka, ya, yang bisa kita sentuh, kita lihat, kita cek ya, bagian demi bagian. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra' kitabak." Baca tuh catatan, buku catatan kamu. Iqra' kitabak, bacalah ya, buku catatanmu itu. Kafa binafsika al-yaum, cukuplah pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, alaika hasiba. Kamu yang jadi auditornya sendiri. Nah, jadi kalau bahasa kitanya. Kalau bahasa terjemahannya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Jadi enggak usah ngundang orang lain, enggak usah ada saksi, enggak usah ada auditor lain. Cukup kita sendiri. Karena pada hari itu memori ingatan kita Allah hadirkan semuanya, ingat semuanya. Detik demi detik perbuatan kita ingat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Kafa binafsikal yaum 'alaika hasiba." Cukuplah pada hari ini diri kamu saja yang menjadi penghisab, menjadi auditor. Cek betul-betul. Enggak perlulah dikonfirmasi lagi, enggak perlu lagi dihadirkan saksi. Mungkin kita bisa membaca dan kemudian kita mengakui tidak bisa mengelak lagi dari apa yang semua kita lakukan di alam dunia. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang seharusnya menyadarkan kita betapa kita tidak bisa lengah ya, dari Allah Subhanahu wa taala dalam bab ya, kepatuhan ya, atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bos kita di kantor masih adalah ya ruang waktu bagi kita untuk kemudian mengingkari ya, atau katakanlah mengabaikan ya, perintah bos kita. Ya, bos nyuruh kita kerja serius, ya, jangan tidur. Ya, kita kan tahu ya kapan bos kita ngeliat, kapan bos kita nggak ngeliat. Bisalah kita ya, tidur-tiduran, leyeh-leyeh ya, di sela-sela bos kita nggak ngeliat. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak bisa sedetik pun bagi kita untuk kemudian lengah,
lalai dari ketaatan kepada Allah. Ya, setelah di samping Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, ya, dan dia disebut sebagai Al-Basir yang maha melihat, ya, semuanya Allah bisa lihat tanpa ada penghalang hijab. Bahkan dipertegas lagi, Allah utus ya, malaikat kepada kita untuk mencatat segala sesuatu yang kita kerjakan. Ini ranahnya adalah ranah pemikiran manusia itu. Ya, bagi Allah nggak ada itu pun mudah lah, yang nggak diutus pun malaikat bagi Allah mudah aja gitu. Tapi begitulah manusia, ya prosedurnya, ya, pemikirannya ya sesederhana itu. Harus ada yang mencatat, melihat, menyaksikan. Ya. Yang demikian itu Allah tegaskan sebagai wujud bahwa Allah adalah zat yang maha adil, yang keadilannya sempurna dan tidak bisa digugat. Kita kan menggugat karena kita anggap lemah, kita anggap tidak sempurna. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, maka keadilan yang Allah hadirkan itu adalah keadilan yang sempurna yang tidak bisa digugat sama sekali. Tidak ada celah bagi manusia untuk menggugat. Kita mau ngomong ya Allah misalnya, apa buktinya gitu ya? Klaim engkau kepada kami begini ya berdasarkan pengetahuan. Ya, mudah aja bagi Allah. Nih ada malaikat. Nah, ini malaikatnya, ini yang dicatat. Nggak cukup itu, ya Allah Allah jadikan kulit kita nih ya, tangan kaki kita ngomong. Mau ngebantah misalnya bohong nih malaikat, ya Allah nyatat begini, ya Allah jadikan tangan kita bisa berbicara, kaki kita bisa berbicara, untuk kemudian mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan. Demikian pula ya, lebih jelas dan lebih detail bisa kita lihat di dalam surah Al-Haqqah ya. Surah Al-Haqqah ini surah yang ke-69 ya. Ini ayatnya banyak ya. Bisa kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendetailkan ya, tentang peristiwa di mana manusia akan dihadapkan dengan buku catatannya, buku amalnya, catatan amalnya. Ya, lebih rinci lagi Allah jelaskan di dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-33 ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Haqqah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang kata Allah Subhanahu wa taala yang diberi catatan amalnya di tangan kanannya, jadi hari itu ada yang Allah kasih catatan amalnya di tangan kiri, di tangan kanan, dan ada yang di belakang. Ya, dari 3 model penyerahan catatan amal ini, ya, yang selamat adalah yang di kanan, ya, yang datang kitab itu dari arah kanan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, fa amma man utiya kitabahu, ya, adapun orang-orang yang catatan amalnya diberi ya, di tangan kanannya, fayaqulu, maka kemudian dia berkata kepada yang ada di sekelilingnya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, ya, ambillah dan bacalah kitab ini. Ya. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya saat di dunia ya, aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan diriku. Jadi ada orang-orang yang yakin ya, dengan kewujudan kitab perbuatan ini, catatan amal ini. Ya. Maka kemudian ketika buku itu ada, hadir, ya, dia nggak kaget lagi gitu. Sehingga kemudian apa yang keluar dari lisannya adalah fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya ini. Nah, ambillah dan bacalah kitabku ini. Nah, ini saya tahu kok ya, bahwa ada semua catatan, semua perbuatan saya di dunia itu ya, selama dulu saya sadar selama di dalam dunia bahwa apapun yang saya perbuat, apapun yang saya katakan, apapun yang saya dengar, apapun yang saya lakukan dicatat oleh malaikat, dan ini buktinya. Nah, ini siapa yang mau baca? Kalau saya udah yakin, dan keyakinan itu membuat dia menjadi waspada, mawas diri untuk kemudian mengatur ya, menghisab ya, muhasabah, apalagi lah sebutnya,
segala bentuk perbuatan yang dilakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mau gosip nggak berani, mau ngegibah gitu nggak berani. Kenapa? Ingat ya, yang hadir itu bukan cuma saya dan kamu sebagai partner gosip gitu ya, tetapi ternyata ada malaikat. Malaikat yang kemudian mencatat ya, apapun ya, kata per kata, bahkan ekspresi muka begitu dicatat oleh malaikat. Malu nanti di hadapan Allah kemudian catatan itu menghias sebagian besar waktu kehidupan yang kita lalui. Nah, orang-orang yang punya keyakinan, keimanan, yakin bahwa memang ada kitab catatan amal ya, dalam kehidupan ini ya, segala perbuatan kita sedang dicatat oleh malaikat, yakin dia dengan itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan terima kitab catatan yang dari sebelah kanan. Dan bagaimanakah keadaan orang ini? Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka orang-orang ini berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Karena keyakinan kepada catatan amal itu menyadarkan dia untuk kemudian tidak berbuat semena-mena, tidak berbuat seenaknya, tidak berbuat semaunya dirinya gitu ya. Tetapi kemudian dia mempertimbangkan ya, hal-hal yang agar kemudian catatan-catatan yang ditulis oleh malaikat itu adalah kebaikan-kebaikan. Ya, jadi diarinya dihiasi oleh perbuatan baik, dihiasi oleh cerita-cerita yang positif, bukan diisi oleh cerita-cerita yang buruk, cerita-cerita yang porno, yang negatif. Yang kita malu kan punya catatan jelek nih. Orang tua kita aja dulu kalau melihat isi rapot kita ya, saya masih ingat kalau zaman saya dulu masih SD, yang nilainya rendah itu diwarnain merah ya, yang di bawah KKM itu merah. Kebayang nggak kalau semuanya merah? Itu orang tua kita ngelihatnya sakit matanya. Malu kita, padahal isinya cuma angka-angka ya. Angka-angka. Atau sekarang ada raport narasi gitu ya. Isinya adalah bagaimana guru menjabarkan anak kita. Ternyata isinya adalah negatif. Anak ibu suka bolos ya, sama guru enggak sopan misalnya. Akhlaknya minim. Wah, gimana kita kemudian menghadapi orang tua untuk menyerahkan catatan itu. Ini yang kemudian menjadi motivasi bagi orang yang meyakini adanya kitab catatan amal itu untuk kemudian ya, waspada, ya mawas diri terkait dengan apapun yang dikerjakan. Dan sebagai balasan kata Allah Subhanahu wa taala ya, kan Allah sebutkan fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, fi jannatin 'aliyah, Allah tempatkan dia di surga yang tinggi ya. Kalimat tinggi di sini menunjukkan kemuliaan. Kita kan kalau berbicara derajat ya, yang paling tinggi tempatnya itu yang paling mulia derajatnya ini. Kalau duduk begitu kan raja, mana ada sih raja duduknya sejajar. Raja itu duduknya lebih tinggi gitu ya. Dan menunjukkan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya saja menganugerahkan kehidupan yang menyenangkan ya, tempat yang indah, tetapi Allah juga memuliakan mereka yang meyakini dalam hidupnya ada catatan amal, ada kitab catatan amal. Ya, kutufu hadaniyah kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan diservis sebaik-baiknya dengan apa? Buah-buahannya didekatkan. Enggak artinya menggambarkan kehidupan yang mudah. Kalau sekarang kita mau makan rujak nih ya. Karena mandiri misalnya, gitu. Ya, aduh pengen makan rujak nih misalnya. Itu kan step-stepnya, proses-prosesnya bukannya gampang gitu. Ya, kalau mau ikut prosedur normalnya gitu kan, isi rujak itu kan ada mangga, ada jambu ya buah-buahan lah gitu ya, ada ketimun. Mangga ya dipanjat dulu ya. Jambu dipanjat dulu, timun cari dulu ke sawah, apalagi dicuci, dibersihkan, dikupas. Step by stepnya itu ya sulit ya, itu menunjukkan prosesnya yang susah ya. Tapi di akhirat itu tidak ada. Jadi surga itu tidak Allah berikan. Pengen rujak aja ya Allah mudahkan untuk mungkin ilustrasinya begitu, pengen aja langsung ada di depan. Nah, ini menggambarkan kemudahan.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mempersilahkan mereka. Ya. Dikatakan kepada mereka di ayat yang ke-24, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamin khaliyah. Kata di dalam ayat ini dikatakan kepada mereka, ya, makan dan minumlah. Ya, Allah persilakan, ya, kulu washrabu, ayo makan, silakan makan, silakan. Kita kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada orang mempersilahkan, ya, kita makan, kita minum. Itu kan menunjukkan kita dimuliakan, dihormati. Silakan Pak, silakan. Menunjukkan, ya, kita dihargai oleh orang. Maka orang-orang yang di surga, yang berada di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, yang selama hidupnya meyakini ada kitab, ada catatan amal, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika, ya, berada dalam surga, menikmati segala kenikmatan. Makan dipersilakan. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, sebagai balasan amal yang kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dulu Bapak udah capek, udah nahan lapar, ya, di bulan Ramadan, menahan haus di bulan Ramadan. Berjuang menjaga mata sehingga kemudian tidak terjerumus ke dalam perzinahan, ya, padahal di sekelilingnya, apalagi zaman sekarang, ya, tawaran-tawaran untuk berzina mudah sekali, ya, nauzubillahi min dzalik. Berjuang untuk tidak terjerumus ke dalam perzinahan, tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, tidak mau ikut main judi, ya, padahal lagi perlu duit, ya, tawaran di depan ada, ya. Tidak mau terlibat riba, ya, padahal sekarang tiap sebentar orang bank ya, mengajukan tawaran pinjaman, Pak, bunganya ringan, ya, per bulan cuma 1%. Nah, dia tahan diri dia, padahal dia butuh, ya. Dia perlu, tetapi dia nggak mau yang haram, dia cari yang halal. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kitab catatan amalnya datang dari sebelah kanan dan dia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Allah persilakan kepada mereka makan, bersenang-senang, dan Allah ingatkan ini semua adalah buah dari, ya, usahamu, amal-amalmu, ya, selama di alam dunia. Nah, itu orang yang di sebelah, ya, orang yang berbahagia, ya, yang mengimani, meyakini adanya kitab catatan amal dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana orang yang sebaliknya? Nah, Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-25, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Sementara orang-orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya, ya, jadi catatan amal itu datang dari sebelah kiri, yang nerima tangan kirinya. Ini kan sebuah menggambarkan bahwa yang kita terima itu sesuatu yang kita tidak inginkan. Sesuatu yang membuat kita marah, sesuatu yang membuat kita tidak suka. Di tangan kiri ini kan gambaran, kalau dalam budaya Arab ini kan penghinaan. Ya. Saya kalau masih ingat beberapa wilayah di tanah air kita, kalau ngasih barang, nerima barang pakai tangan kiri itu penghinaan. Kita dianggap penghina mereka kalau nerimanya nunjuknya pakai tangan. Ya, ada orang yang ditunjuk pakai tangan kanan yang nggak suka gitu, apalagi ditunjuk pakai tangan kiri, gitu ya. Ada tuh orang yang kayak gitu. Ya. Maka orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menerima catatan kitab amalnya dari sebelah kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Apa katanya? Seandainya saja aku tidak diberi catatanku ini. Kaget dia. Aduh, coba nggak ada ini nih, ya, barang nih. Dia enggan, dia menerima, dia berharap ini tidak ada. Karena dulu juga meyakini tidak ada, dan ternyata ada. Walam adri ma hisabiyah, dan tidak mengetahui bagaimana. Dia gelap. Karena dulu tidak mengimani adanya catatan amal, ya, sebagai buntut dari tidak berimannya kepada Allah, tidak beriman kepada adanya penguasa alam semesta. Ya, alam Tuhan yang menguasai alam semesta aja dia nggak yakinin ada gitu. Apalagi kemudian pernak-pernik, ya, termasuk catatan amal, ya, kitab catatan amal. Maka gelap bagi dia, ya. Ya, walam adri ma hisabi, aku tidak mengetahui bagaimana. Ya udah, itu sebuah ungkapan sebagai kata-kata buntu, ya, surrender, ya, menyerah, udah nggak tahu dah, ya. Udah gelap dah begitu, ya, kalau bahasa orang itu udah nggak tahu. Itu menggambarkan keputusasaan, ya.
Bahkan lebih dari itu dia akan mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya saja kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Saya pikir setelah mati udah nggak ada cerita lagi nih. Habis hidup saya itu sampai di sakaratul maut, tapi ternyata begitu masuk sakaratul maut bukan akhir dari kehidupan, justru awal dari kehidupan. Bukan akhir dari kebahagiaan, tapi justru awal dari kebahagiaan. Bukan akhir dari penderitaan, tetapi awal dari penderitaan. Jadi ini gambaran bagaimana penyesalan yang begitu mendalam, penyesalan yang tiada duanya, penyesalan yang tidak mungkin bisa kita kita rasakan di alam dunia ini besarnya, ya sakitnya, kecuali nanti ketika datang hari tersebut. Ma'agna anni maliyah, bahkan dia menyesali ya banyaknya harta yang dimilikinya dulu, ya hartaku kata dia, ya ma'agna anni maliyah, hartaku nggak berguna gitu. Nggak berguna kenapa? Karena dulu selama hidup ya, tidak dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dimiliki malah mengantarkannya kepada kemaksiatan, catatan-catatan kemaksiatan. Dapat tender 1 miliar, 2 miliar, ya, habis untuk kemudian main judi, main perempuan, minum arak, nyuruh orang, membunuh orang, apa aja. Harta yang ada yang bertumpuk-tumpuk itu tidak mendatangkan manfaat karena tidak menambah catatan kebaikan amalnya. Yang ada justru apa? Menambah catatan buruk amalnya. Bahkan pada akhirnya apa? Halaka ani sultannya, kekuasaanku telah hilang dulu gitu. Ya, bahkan sampai titik akhir ya, meninggalnya diakui sebagai raja. Kalau raja kan sampai mati biasanya. Kalau presiden di negara kita 5 tahun lah ya. Paling banter 10 tahun 2 periode ya. Walaupun ada yang mau nyoba 3 periode nggak berhasil ya. Karena undang-undangnya begitu gitu. Bahkan raja yang sampai detik akhirnya diakui sebagai penguasa, pada hari itu dia mengatakan kekuasaanku telah hilang. Ya. Karena hari itu yang menjadi penguasa sejati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin. Penguasa hari kebangkitan. Dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang menerima catatan kitab amalnya dari sebelah kiri ya, hanyalah ya, dihabiskan atau mendatangkan, memperbanyak, mempertebal catatan-catatan keburukan. Ya, karena kekuasaannya dia kemudian ya, melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari segala perintah ya, dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Kalau yang tadi yang ahli surga kan Allah persilahkan ya. Ayo silakan makan, nikmati semuanya ya. Ini sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada orang ini yang sebaliknya ya, yang menerima catatan amal di kiri, yang selama hidupnya tidak pernah tidak pernah mau peduli dengan adanya catatan amal. Dianggap semuanya enggak ada. Ya. Semuanya berjalan berdasarkan ya, kebetulan ya, berdasarkan dengan keinginan ya, diri dia gitu. Tidak ada sekali sedikit pun ruang dan waktu bagi dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang ini ya Allah katakan apa? Khuzuhu faghullu. Allah perintahkan kepada para malaikat ya, kepada penjaga-penjaga neraka, tangkap dia. Ya. Dia sudah ada malaikat-malaikat ya, makhluk-makhluk yang Allah tugaskan untuk menangkap dan apa lagi? Faghullu. Belenggu tangan dan lehernya. Dibelenggu itu kalau kita mah borgol. Ya, belenggu atau borgol itu menandakan ya, orang yang dibelenggu dan dibelenggu itu adalah orang yang tidak punya kuasa, orang yang hina, orang yang bersalah, orang yang rendah derajatnya. Jadi disuruh tangkap. Kebayang nggak tuh belingsatan orang-orang lari ke sana lari ke sini, ditangkap mereka. Ya, kalau kita lihat tayangan kriminal ya, polisi misalnya patroli atau apalah ya, itu bagaimana tegangnya ya orang yang lagi ditangkap, dikejar-kejar ditangkap. Nah, polisi bawa pistol gitu kan, tembak sana tembak sini. Itu tegang banget tuh orang yang dikejar itu. Begitu ketangkap kelihatan nih takutnya, pucatnya, nggak sedikit yang nangis-nangis.
itu baru polisi yang nangkap. Bagaimana kalau nanti yang nangkap itu adalah malaikat yang Allah sebut di dalam surat Tahrim, ya, alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Malaikat-malaikat yang Allah suruh menangkap itu adalah malaikat yang bengis, ya, kasar, ya. La ya'sunallaha ma amarahum. Dan tidak pernah mau dan tidak pernah terpikir dalam pikiran mereka mengingkari atau mengabaikan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Apapun yang Allah perintahkan dikerjakan. Ini kalau belum ketangkap tuh orang dikejar sampai ketangkap. Mau lari kemana? Kejar. Dan pada hari itu tidak ada tempat yang selamat bagi orang-orang yang divonis masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Huzuhu faghullu, tangkap dia, belenggu dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Summal jahim sallu, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Nauzubillah. Inilah ending dan akhir bagi orang yang selama hidup di alam dunia, ya, tidak ngeh, tidak aware dengan adanya kitab catatan amal, sehingga kemudian berbuat sesuka hatinya, semau dirinya, dan pada akhirnya kemudian mendatangkan penyesalan. Kenapa? Ya, kelalaian itu menyebabkan catatan amalnya kelam, buruk, ya. Ya, malaikat hanya menulis keburukan-keburukan dalam diri dia. Di dalam surah Al-Jasiyah, ya, surah yang ke-45 ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yang mengabarkan juga kepada kita, ya, senada dengan ayat-ayat sebelumnya, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah kitab catatan kami, ya. Maksudnya kitab catatan amal-amal kita yang Allah hadirkan itu, ya. Yantiqu alaikum bil haqq, ya. Dia memaparkan, menuturkan, menjabarkan segala sesuatu di dalamnya dengan kebenaran, dengan benar. Jadi enggak ada yang bohong dalam kitab catatan amal kita ini, ya. Kitab yang Allah berikan kepada kita. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Karena sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Jadi ini sebagai sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Gambaran bagaimana ada orang yang kemudian lalai, ya, dari keyakinan terhadap adanya kitab catatan amal, ya. Kewaspadaannya hilang, lalu kemudian dia melakukan perbuatan sesuka hatinya, ya. Dan ternyata kata Allah Subhanahu wa taala itu dicatat. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar sadarlah, ya, bahwa kitab yang Allah Subhanahu wa taala akan serahkan nanti adalah kitab yang memaparkan, menuturkan kebenaran, tidak ada kebohongan. Karena sesungguhnya ketika kita hidup di alam dunia, Allah telah perintahkan kepada para malaikat untuk mencatat segala sesuatu yang telah kita kerjakan. Imam At-Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya, ya, oleh Az-Zahabi dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, ya, di ayat yang ke-71, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, yang artinya suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, ya. Kata Abu Hurairah bahwa seseorang di antara mereka, ya, dipanggil kemudian diberi kitab. Ya. Kata Rasulullah SAW bahwa seseorang di antara mereka dipanggil kemudian diberikan kepadanya kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya. Lalu dipanjangkan jasadnya sepanjang 60 hasta. Dicerahkan wajahnya, ditaruh di atas kepalanya mahkota dari mutiara yang bersinar. Ini bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kemuliaan mereka yang mengimani adanya catatan amal, lalu kemudian dia menjadi waspada dan mawas diri dalam berbuat, sehingga kemudian dia berjuangkan, dia usahakan agar dalam setiap detik kehidupannya berlalu dengan kebaikan-kebaikan, ya, dan mengurangi mencegah diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW akan datang, ya, nanti pada hari kiamat, lalu kemudian dikumpulkan, ya. Ya, dia kasih kitab catatan amalnya, ya, dari sebelah kanan, lalu kemudian dipanjangkan, ya, jasadnya sepanjang 60 hasta, tinggi-tinggi. Nah, kita kalau pendek minder, ya. Nah, di dunia ini kan begitu, ya. Berjejer misalnya baris gitu, ya. Nah, biasanya yang paling yang pendek itu minder sendiri, gitu. Maka nanti di akhirat, ya, sebagai bentuk pemuliaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala,
Ya, penduduk surga ini Allah tinggikan. Nggak ada yang pendek ya, orang-orang di surga itu. Ya. Tingginya proporsional, ideal. Gitu. Lalu kemudian dicerahkan wajahnya, jadi nggak ada yang kusam ya. Kalau di dunia hari ini mungkin ada orang-orang yang kita lihat mukanya kusam, kumal ya. Tapi kalau dia ahli surga nanti di akhirat, orang ini akan memiliki wajah yang cerah. Makanya nggak boleh kita merendahkan orang karena penampilan fisiknya, ya, karena pekerja keras, ya, pembersih jalanan, ya, pembuang apalagi ya, pembersih WC, ya, janitor, ya, mukanya kusam, kulitnya gelap gitu ya, atau pekerja di lapangan. Lalu kemudian gara-gara kita merendahkan mereka, oh jangan salah ya, kalau mereka adalah ahli ibadah, mereka adalah orang meyakini adanya kitab catatan amal, dijaga perbuatannya. Orang ini di akhirat Allah hadirkan dalam keadaan wajah yang cerah, tingginya tingginya mengagumkan. Ya, Allah tinggikan 60 hasta. Lalu kemudian dia ditaruh di atas kepalanya mahkota dari mutiara yang bersinar. Kalau kita lihat lagi acara Miss World, ya, kalau lagi penyerahan mahkota itu bangganya luar biasa kalau saya lihat ekspresi mukanya ya. Menjadi kebanggaan ketika mahkota itu disarungkan di atas kepala. Ini juga menggambarkan sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Ya, kemudian ia pergi menuju kepada para sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya itu melihatnya dari jauh seraya berkata, "Ya Allah, karuniakanlah kami dengan ini," ya, seperti yang didapatkan oleh lelaki itu, "dan berkahilah kami dalam hal ini." Maka ia pun mendatangi mereka dan mengatakan, "Kabarkanlah berita gembira kepada setiap di antara kalian seperti ini," ya, seperti yang saya dapatkan begitu. Ya. Jadi ketika orang ini, ya, ini berarti orang mulia begitu ya. Allah Subhanahu wa taala hadirkan, lalu kemudian Allah berikan kemuliaan sedemikian rupa. Lalu ada orang-orang yang ketika di alam dunia satu majelis dengan dia, bergaul bersama, ya, karena derajatnya ini lebih mulia ya, karena kesungguhannya lebih utama, maka dia lebih dulu. Nah, yang lainnya yang satu majelis ini berharap, ya teman-teman, ya Allah, mudah-mudahan kita juga dapat kayak dia, dan dia mengenal orang-orang yang satu majelis dulu ya, walaupun mungkin kalau di kerjaan ya dia janitor ya, tapi ketika di majelis pengajian sama ya dengan bosnya, ya, satu sap ya, satu guru gitu kan. Dia ingat, dia ngeh. Maka kemudian dia datang ya kepada sahabat-sahabatnya dan mengatakan, kalian juga akan mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan seperti sekarang. Makanya penting ya bergaul dengan orang-orang yang baik ya, satu majelis dengan orang-orang baik, supaya kemudian masuk ke dalam surga juga berombong-rombongan. Adapun orang-orang kafir, kata Rasulullah SAW, maka wajahnya akan dihitamkan dan jasadnya akan dipajangkan. Lalu sahabat-sahabatnya berkata, "Ya Allah, hinakanlah ia." Kemudian orang kafir itu berkata, "Semoga Allah menjauhkan kalian dari apa yang aku alami, karena sungguhnya setiap orang di antara kalian memiliki seperti ini." Harapannya kalian jangan ngerasain, tapi dia tahu ya, orang-orang ini dulu satu klub. Orang-orang ini dulu satu meja judi ya, satu kamar berzina begitu. Ya, kalian juga bakalan senasib. Lebih karena kafirnya, kekafirannya ya paling menonjol, maka Allah Subhanahu wa taala panggil dia dulu, dia diserahkan catatan amalnya di sebelah kiri. Lalu kemudian Allah hinakan dia dengan menghitamkan wajahnya, dipajang di depan orang ramai. Lalu orang-orang yang pernah satu majelis ya, satu kamar, satu ruangan, satu meja, satu mobil dalam kemaksiatan kepada Allah, berharap agar dirinya tidak seperti dia. Tapi orang ini komen, "Kita sama nanti bro, ya lu kan sama-sama main gapleh, sama-sama mesen perempuan, sama-sama minum bir, ya. Kena juga ntar lo," ya, karena dia ngajak dulu kan, dia yang punya ide ceritanya. Ya, temannya lagi di mana, kita kumpul dong, ya biasa di tempat biasa, isinya apa? Maksiat kepada Allah. Maka orang yang kayak gini dipajang lebih dulu, dan teman-temannya melihatnya dan berharap tidak seperti itu, tapi dia tahu kalian juga akan sama seperti saya. Nah, gimana keadaan seperti itu? Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan juga Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengingat neraka, lalu kemudian beliau menangis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang kita tidak ragukan lagi kesalehannya.
kebaikannya, keutamaannya, kemuliaannya sebagai Ummul Mukminin, sebagai seorang ibunda bagi kaum muslimin. Ketika dia ingat neraka, ya ingat di sini dalam maksud artinya membayangkan bagaimana dahsyatnya neraka sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana diceritakan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah menangis. Lalu kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis? Lalu kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, aku mengingat neraka, kemudian aku menangis. Apakah engkau mengingat keluargamu pada hari kiamat? Jadi Sayyidah Aisyah sudah berpikir jauh, ya, Masya Allah. Ya. Dia berharap Rasulullah SAW ya, bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Maka kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah dalam tangisnya itu, apakah engkau mengingat keluargamu pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Di dunia Rasulullah menjadi kepala keluarga, kepala rumah tangga yang begitu perhatian. Maka Sayyidah Aisyah sempat bertanya, apakah engkau juga akan seperti ini nanti di Yaumul Mahsyar? Rasulullah SAW menjawab, ada 3 tempat di mana seseorang tidak mampu mengingat orang lain, yaitu ketika hari penimbangan amal, apakah ringan timbangannya atau berat. Kemudian ketika kitab catatan amalnya diberikan dan dikatakan kepadanya, ambillah dan baca kitabmu ini, kitabku ini, hingga ia tahu di mana kitabnya berada, apakah di sisi kanannya atau di sisi kirinya, ataukah dari arah belakang punggungnya. Dan ketika dan satu masalah lagi adalah ketika di akhirat, jadi ketika di syurat atau di titian, yakni saat ketika berada di atas kedua tepi jahanam. Hal ini menggambarkan bagaimana manusia ya di Yaumul Mahsyar nanti ya, begitu fokus dengan keselamatan dirinya. Nah, ini ceritanya. Ya, dalam surah Abasa ya. Faidza ja'atis sakhah ya yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhu yauma idin sha'nun yughni. Ya, pada hari itu orang enggak mikirin lagi orang lain. Yang dipikirin itu adalah dirinya dan kesibukan dan dirinya disibukkan dengan apa yang telah dia kerjakan dulu. Likul imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Setiap orang pada itu memiliki urusan yang sangat menyibukkan. Udah enggak kepikiran lagi mana guru saya, mana bapak saya, mana. Nah, udah sibuk, ya Allah, dulu saya ternyata pernah gini dan ini salah, ini catatan salah ini. Ada 3 tempat ya yang Rasulullah sebutkan pada hari itu dia tidak kepikiran lagi tentang orang lain, tetapi dia sibuk dengan dirinya. Mudah-mudahan pada hari itu, ya pada masa itu kita adalah orang yang berbahagia, orang yang Allah sebutkan mendapatkan, ya diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanan, dan semoga kita bukan orang ya, yang Allah gambarkan diberikan catatan kitab catatan amal dari sebelah kiri dan dari belakang. Apa yang harus kita lakukan? Sadari bahwa apa yang kita lakukan setiap hari, ya, dimulai di saat kita mulai balik sampai nanti kita meninggal, detik demi detiknya itu Allah rekod, Allah rekam, Allah catat dengan sempurna, detail, dan nanti akan Allah hadirkan. Nah, ini memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa mawas diri ya, terhadap rayuan, ya, ajakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.